Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bahasan tentang nahwu adalah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana kita akan mempelajari sebuah buku yang kami tulis, Al-I'rabul Mufid min kitab An-Nahwul Wadih. Dan pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang al-jumlatu al-mufidatu. Dan kami tekankan di dalam belajar nahwu, maka kita harus mengenal istilah-istilah yang ada di dalam kitab-kitab nahwu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal istilah, yaitu tentang al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu, yaitu kita artikan dengan al-jumlah, kalimat al-mufidah, yang dipahami oleh para pendengarnya, dipahami oleh para pembacanya, maka dinamakan dengan al-jumlah al-mufidah dalam istilah kitab atau dalam istilah nahwu. Maka ini kita ingat, kalau dalam bahasa Indonesia kita telah mengenal kalimat sempurna, kalimat yang bisa dibaca dan dimengerti. Ini persamaan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan di dalam contoh-contoh di halaman ini, halaman pertama ini, tentang al-jumlah mufidah, halaman kelima, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Di sini kami tekankan, tentunya tahapan marhalah seorang penuntut ilmu yang ingin menguasai bahasa Arab adalah pertama tentunya dia mampu membaca dahulu, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan makharijul huruf, dengan bacaan yang bagus, ya, menempatkan huruf-huruf pada tempatnya, alif, ba, ta, tha. Jadi sehingga dia membaca, mampu membaca, kemudian membaca Al-Quran dengan lancar. Baru setelah itu seorang belajar bahasa Arab meningkat ke ilmu nahwu. Nah, tentunya ilmu nahwu ini tentunya kita pelajari dalam tahapan yang kedua. Setelah kita penuntut ilmu bahasa Arab mempelajari kosakata, menghimpun atau mengumpulkan kosakata di dalam bahasa Arab. Karena tentunya seperti kita mengenang saat kita masih kecil, kita diajari oleh bahasa ibu, diajar oleh ibu dengan bahasa ibu. Ibu kita mengajari tata membaca, mengucapkan. Demikian juga dalam bahasa Arab. Sekalipun usia kita tentunya tidak anak-anak lagi, namun kita gambarkan sebagai anak-anak di dalam belajar membaca, yaitu huruf-huruf atau belajar bahasa Arab. Seperti saat kita duduk di bangku kelas 1 hingga ke 6 SD, kita melatih membaca, ini Ibu Budi misalnya, kita melatih menulis ini Ibu Budi dengan huruf Latin atau dengan huruf yang lainnya. Ini sama dengan bahasa Arab, tahapan-tahapannya. Nah, di sini pentingnya seorang yang menuntut ilmu nahwu, dia mempelajari bahasan takbir dahulu, menghimpun kosakata dahulu. Misalnya mempelajari tata cara bercakap-cakap saat bertemu. Assalamualaikum, kaifa haluk, masmuka, ma jinsiyatuka. Kemudian dia menghimpun kosakata yang dia pelajari di awal itu. Baru kemudian marhalah ini setelah tempuh, kemudian barulah dia menginjak, yaitu ilmu nahwu dan seterusnya. Seperti misalnya contohnya, seorang yang membaca al-bustanu jamilun,
dia belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka akan sulit untuk membacanya. Maka tahapan ilmu Nahwu ini adalah kita gambarkan sebagai tahapan mutawassithah atau setingkat dengan dalam SMP, dalam sekolah kita. Jika mampu menguasai kosakata, mampu menguasai menulis, kemudian berinjak kepada ilmu An-Nahwu. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, saya akan terangkan lanjutan dalam kitab Al-I'rab al-Mufid min kitabi An-Nahwi al-Wadih. Al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun, syamma aliyun wardatan, qatafa Muhammadun zahratan, ya'ishu as-samaku fil ma'i, yakthurun nakhilu fi Misra. Ini adalah kosakata yang harus Anda mengerti terjemahannya tentunya sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Al-bustanu, kebun, jamilun, indah. Asy-syamsu, matahari, tali'atun, terbit. Syamma, mencium atau menghirup. Aliyun, ali, wardatan, bunga mawar. Qatafa Muhammadun zahratan, qatafa, memetik. Muhammad, zahratan, Muhammad, nama orang tentunya. Zahratan, bunga. Ya'ishu, hidup. As-samaku, ikan. Fil ma'i, fi, di, al-ma'i, air. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru, banyak. An-nakhilu, pohon kurma. Fi Misra, di Mesir. Saya tidak akan mengartikan atau menjelaskan membaca kaidah kecuali dengan terjemahan singkat menerangkan kaidah ini. Dalam kitab An-Nahwu al-Wadih kita dapati penulis memulai dengan menerangkan istilah al-jumlah al-mufidah, kalimat yang dipahami, yang dimengerti. Apa itu kalimat yang dipahami? Di sini penulis menerangkan at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. At-tarkibu, susunan, alladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalama. Itu secara garis besar saya terangkan bahwasanya dalam bahasa Arab jumlah mufidah kalau kita terangkan adalah kalimat yang dipahami, kalimat yang dimengerti oleh pendengar maupun pembacanya. Dalam istilah yang lain, dalam buku nahwu atau buku yang lain dinamakan kalam, al-kalam. Al-jumlah mufidah juga dinamakan al-kalam, sebenarnya dalam kitab al-jurmiyah. Kemudian al-jumlah mufidah ini atau al-kalam, kata yang sempurna ini dalam bahasa Arab tersusun dari dua kata, seperti misalnya al-bustanu jamilun, minimal dua kata. Kata pertama al-bustanu, kata kedua adalah jamilun. Terkadang lebih dari dua kata, misalnya syamma aliyun wardatan. Kata pertama syamma, aliyun kedua, wardatan ketiga. Dimengerti oleh pendengarnya dan pembacanya. Dan masing-masing kata ini berkaitan dalam satu lingkup al-jumlah al-mufidah. Ini adalah yang harus kita pahami di dalam awal kita mempelajari kitab ini. Jika Anda ditanya, apa itu al-jumlah al-mufidah itu? Maka Anda menjawab kalimat yang dipahami atau dimengerti oleh para pendengar atau oleh para pembaca. Itu makna al-jumlah mufidah. Jika Anda ditanya misalnya bunga, apakah itu al-jumlah mufidah? Masuk dalam kata kalimat sempurna bunga. Apakah orang yang mendengar dan membacanya tahu bunga?
Tentunya kita jawab tidak. Kenapa? Terdiri dari satu kata dan pendengarnya maupun pembacanya tidak mengerti. Bunga. Kenapa bunga itu dipetik? Kalau kita menyebutkan Muhammad memetik bunga, baru akan dimengerti. Bunga itu dipetik, dipahami. Jadi, jika ditanya bunga, itu saja. Apakah dia termasuk jumlah mufidah, atau apakah dia termasuk al-kalam dalam istilah nahwu, bahasa Arab, maka kita katakan tidak. Ini bahasan yang pertama. Sebelum kita belajar menerangkan al-i'rab, kita menerangkan istilah-istilah dulu yang ada di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, yaitu adalah bahasan tentang, ini saya susun dengan i'rab, menerangkan perkata dalam contoh-contoh. Kemudian berinjak ke bahasan kedua, ajza'u al-jumlati. Di halaman 9, ajza'u al-jumlah. Ajza'ul jumlah. Ajza' jamak dari juz'un, bagian-bagian dari kalimat. Kita akan belajari bagian-bagian dari al-jumlah al-mufidah. Ini yang dimaksud, kalimat yang dimengerti. Tadi kita telah membahas tentang al-jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Dijelaskan di sini dalam al-qaidah, al-kalimatu salasatu anwa'. Kata itu terbagi menjadi 3 macam. Isim, fi'lun, wa harfun. Ini istilah-istilah juga yang harus Anda ingat. Isim, fi'lun, ismun, fi'lun, wa harfun. Saya telah menerangkan pada pertemuan yang sebelumnya, atau tadi saya terangkan bahwasanya al-jumlah mufidah, kalimat yang dimengerti itu minimal tersusun dari 2 kata. Contohnya tadi adalah, kita ingat, kebun itu indah, al-bustanu jamilun. Maka al-bustan kata pertama, jamilun kata kedua. Dan ada lagi tadi yang ada terdiri 3 kata, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Tadi di contoh yang sebelumnya kita telah membaca ikan itu hidup, ikan itu as-samak hidup di air. Nah, ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita mempelajari di bab kedua adalah bagian-bagian daripada al-jumlah mufidah ini. Maka tadi telah dijelaskan ada istilahnya ismun, fi'lun, wa harfun. Jika kita ditanya ya isu masuk dalam bab apa, maka kita harus mengenal dulu istilah-istilah yang akan kita bahas ini. Kembali lagi ke bab yang kedua tentang ajza'u al-kalimah, bagian-bagian daripada kata. Misalnya kita membaca Rakiba Ibrahimu al-hisona. Rakiba al-Ibrahimu al-hisona. Ibrahim menunggangi kuda. Maka kita jelaskan Rakiba menaiki berarti masuk dalam perbuatan, pekerjaan. Maka diistilahkan dalam ilmu nahwu adalah fi'lun, perbuatan. Ibrahim ini adalah nama orang. Dalam nama orang, nama binatang dimasukkan dengan istilah ismun. Jadi kalimat pertama ini terdiri dari fi'lun, ismun, dan ismun. Sama dengan kalimat yang kedua, ya. Nah, ini sama, Rakibal Ibrahimu fisona, Rakibal Ibrahimu fisona. Ya. Kemudian ketiga, Yuda ibu Ismailu al-Kitta. Yuda ibu. Di sini ada kesalahannya. Harusnya di sini nomor 2 ini sama dengan nomor 1. Okay. Langsung ke Yuda ibu Ismailu al-Kitta. Yuda ibu mempermainkan Ismail al-Kitta, kucing. Yuda ibu mempermainkan berarti masuk dalam
yaitu bab fi'lun, kata kerja. Ismail, kata benda, kata isim, bukan kata benda, ismun. Al-kitu juga masuk dalam bahasan ismun. Nah, di sini tadi dijelaskan al-kalimatu salah satu anwa'in, kata itu 3 bagian, yaitu isim, fi'lun, dan harfun. Lalu mana harfun? Harfun contohnya di sini adalah di nomor ke ini, nomor yasta'u an-nuru fil hujrati, yasta'u an-nuru fil hujrati, yasta'u bersinar, an-nuru cahaya, fi di al-hujrati di kamar. Jadi artinya kita tahu bahwasanya harfun itu adalah terjemahnya di ke. Maka jika ditanya mana harfun dalam kalimat yasta'un nuru fil hujrati, maka kita jawab fi ini. Fi yaitu dalam bahasa Indonesia di ke itu masuk dalam kategori yaitu harfun. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pelajaran berikutnya, pelajaran tentang ajza'u al-jumlah. Semoga dipahami.